Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kalian apa yang akan terjadi jika bulan, bumi, dan matahari berada dalam satu garis lurus? Inilah yang akan kita pelajari hari ini. Setelah kalian menonton video ini, kalian akan mengetahui tentang gerhana bulan dan gerhana matahari, mengetahui sistem penanggalan, menyajikan informasi dalam bentuk reklame, dan mampu mempresentasikan kalender penanggalan secara visual. Selain bumi yang bergerak, bulan sebagai satelit alami bumi juga mengalami pergerakan. Bulan bergerak dengan rotasi dan revolusi. Rotasi bulan adalah gerakan bulan bergerak berputar pada porosnya. Revolusi bulan adalah gerakan bulan mengelilingi bumi. Bulan bersama bumi juga mengelilingi matahari. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk rotasi hampir sama dengan waktu revolusinya. Oleh karena itu, penampakan permukaan bulan yang dilihat dari bumi selalu sama. Setiap bulannya, penampakan bulan berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Ini yang dinamakan dengan fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan, bumi, dan matahari. Salah satu dari dampak gerakan bulan adalah peristiwa gerhana. Salah satu dampak dari gerakan bulan adalah peristiwa gerhana bulan. Gerhana bulan yaitu saat posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis. Bulan akan terkena bayang-bayang gelap bumi karena matahari terhalang oleh bumi. Bayang-bayang gelap bumi dibedakan menjadi dua, yaitu umbra, bayang-bayang paling gelap, dan penumbra atau bayang-bayang yang lebih terang. Perhatikan skema terjadinya gerhana bulan di bawah ini. Berdasarkan letak bulan terhadap daerah bayang-bayang bumi, gerhana bulan dibedakan menjadi tiga, yaitu gerhana bulan sebagian terjadi saat sebagian bulan memasuki daerah umbra dan sebagian lainnya masuk ke daerah penumbra bumi. Penampakan bulan sebagian berwarna gelap dan sebagian lainnya terang. Gerhana bulan total terjadi saat posisi bulan berada dalam daerah umbra bumi. Penampakan bulan menjadi gelap dan berwarna merah, tetapi masih terlihat garis lingkaran bulan. Gerhana bulan penumbra terjadi saat bulan berada di daerah penumbra bumi. Kenampakan bulan akan seperti bulan purnama, tetapi berwarna sedikit gelap. Gerhana bulan mengakibatkan pasang naik tertinggi dan pasang surut terendah air laut. Hal tersebut disebabkan gaya gravitasi bulan yang cukup besar sehingga menarik air laut. Pasang naik tertinggi berdampak pada masuknya air laut ke wilayah pesisir, biasanya dikenal sebagai banjir rob. Daerah lain di bumi yang mengalami pasang surut rendah mengakibatkan kapal sulit berlabuh di dermaga. Selanjutnya, gerhana matahari. Gerhana matahari merupakan peristiwa saat matahari tidak tampak utuh bulat
atau bahkan tidak tampak sama sekali. Gerhana matahari terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada pada satu garis lurus. Cahaya matahari yang menuju ke bumi terhalang oleh bulan, sehingga bayangan bulan jatuh ke permukaan bumi. Gerhana matahari terjadi pada siang hari, yaitu pada fase bulan, dan hanya berlangsung selama beberapa menit. Ukuran bulan yang lebih kecil dari bumi mengakibatkan bayangan bulan hanya mengenai sebagian wilayah bumi. Oleh karena itu, gerhana matahari tidak terjadi di seluruh tempat di bumi. Berdasarkan letak posisi bayangan yang dihasilkan dari posisi bulan, gerhana matahari terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi pada daerah umrah. Gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Berikut penampakan gerhana matahari total. Selanjutnya, gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi pada daerah penumbra. Posisi bulan berada pada titik terjauh dari matahari. Berikut penampakan gerhana matahari cincin. Yang terakhir adalah gerhana matahari sebagian. Terjadi pada saat bumi berada pada bayangan kabur atau penumbra bulan. Gerhana matahari sebagian berlangsung lebih lama daripada gerhana matahari total. Berikut penampakan gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari terakhir terjadi pada tanggal 26 Desember 2019 yang dapat disaksikan di beberapa daerah di Indonesia. Tahukah kalian dari mana asal-usul penanggalan itu? Perhatikan gambar kalender berikut. Kalender berikut menggunakan 2 sistem penanggalan, yaitu penanggalan Masehi dan penanggalan Hijriah. Penanggalan Masehi menggunakan dasar revolusi bumi, sedangkan penanggalan Hijriah menggunakan dasar peredaran bulan atau revolusi bulan terhadap bumi. Tahun Masehi atau tahun Syamsiah juga disebut sebagai tahun matahari karena kala bumi mengelilingi matahari adalah 365/4 hari. Dalam kalender Masehi, 1 tahun terdiri dari 12 bulan dan setiap bulannya terdiri dari 30 atau 31 hari, kecuali bulan Februari hanya 28 hari. Sisa 1/4 hari dari setiap tahun dikumpulkan selama 4 tahun menjadi 1 hari. Tambahan 1 hari tersebut dimasukkan ke dalam bulan Februari yang biasanya 28 hari menjadi 29 hari. 1 tahun yang terdiri atas 366 hari disebut sebagai tahun kabisat. Berbeda dengan tahun Masehi, sistem penanggalan tahun Hijriah atau tahun Qamariyah didasarkan pada revolusi bulan. Bulan mengelilingi bumi dalam 1 bulan selama 29,5 hari. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Maka jumlah hari dalam 1 tahun Hijriah adalah 354 hari. Dengan demikian, tahun Qamariyah atau tahun Hijriah lebih cepat 11 hari daripada tahun Masehi setiap tahunnya. Berikut adalah perbandingan jumlah hari setiap bulannya dalam kalender Masehi dan kalender Hijriah. Sistem pembagian hari pada kalender Masehi
dimulai dari Januari hingga Desember. Sedangkan nama-nama bulan pada kalender Hijriah yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Anak-anakku yang soleh-soleha, kalian dapat mempresentasikan kalender dalam bentuk reklame. Reklame adalah cara untuk menyampaikan informasi dalam bentuk media cetak ataupun elektronik. Contoh reklame media cetak adalah poster dan brosur. Poster adalah reklame berupa selembar kertas dengan ukuran besar yang berisi informasi disertai gambar yang menarik. Sedangkan brosur adalah reklame berupa lembar kertas yang biasa dibagikan kepada masyarakat umum. Anak-anakku yang soleh-soleha, untuk menguji pemahaman kalian, kerjakan tugas berikut, dokumentasikan, dan upload di link yang sudah dibagikan. Sumber referensi yang bisa kalian pelajari: buku Bupena 6C halaman 45, 57, 64, 65, dan 75. Anak-anakku yang soleh-soleha, marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.